akan dibuat link, jadi nanti bisa dilihat lagi di link YouTube-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Untuk hari ini sebelum Pak Udi ke materi ya, Pak Udi akan menjelaskan bahwa atau menginformasikan bahwa sebelum Pak Udi gabung seperti ini, Pak Udi sudah menyiapkan dari tadi malam, dari tadi pagi, dari mulai waktu untuk pengerjaan tugas Pak Udi edit lagi, saya perpanjang lagi, terus data-data dari siswa yang atau siswa 11 TP1 yang belum mengerjakan saya update lagi, ya di pengumuman semua ada, ya. Sebenarnya Pak Widit sudah buatkan link, sudah buatkan YouTube, tapi nggak tahu dibuka apa tidak. Di pengumumanmu ada, Pak Widit masih ingat di pengumumanmu ada. Itu linknya tentang apa? Pak Widit membuatkan link di situ di umum. Itu linknya, informasinya hari ini Pak Widit share. Yang pertama tutorial masuk tim dalam mode PDF sama link absen masih belum Pak Widit hapus. Itu fungsinya apa? Untuk mengingatkan kalian pada saat nanti kalian kesulitan masuk, lihat tutorial dalam bentuk PDF. Link absen itu pada saat nanti kalian setelah pembelajaran Pak Widi, ya, nanti yang sudah gabung dan sudah mulai mengerjakan tugas, coba klik linknya, kemudian kamu isi data hari ini apa saja, namamu siapa, itu ikuti aja di situ. Kamu ngerjakan apa hari ini? Tugas offline, pilih tugas offline. Atau tugas kuis, pilih tugas kuis. Simple di sini. Tapi kalau kalian tidak mencoba nggak akan bisa. Info yang kedua, info terbaru hari ini Pak ditulis info terbaru Rabu 21 Oktober 2020. Apa infonya? Pak Udi cuma mengingatkan bahwa ada tugas dari kalian yang masih belum dikerjakan. Ya. Kalau kalian merasa bahwa kalian belum mengerjakan, lihat di daftarmu. Kalau di daftarmu ada namamu, ya dikerjakan. Ya, terus di situ ada 2 daftar, satu daftar langkah kerja, satu daftar tugas perbaikan. Nah, ada nggak namamu di situ? Kalau ada dikerjakan, kemarin juga Pak Udi sudah infokan. Terus Pak Udi berikan video tutorial cara gabung dan cara mengerjakan tugas. Itu diklik, dibaca. Itu langkahnya sudah jelas. Pak Udi sudah sampaikan di situ semua. Nah, nggak buka, nggak ngerti kamu tutorialnya seperti apa. Kemudian tugasnya Pak Widi baru dibuka, lihat tugas, klik tugasnya Pak Widi apa, di akunmu ada, sudah langsung kerjakan. Kalau membuat langkah kerja, Pak Widi kemarin juga sudah buatkan langkah kerjanya. Bahkan hari ini info penting jam 8 gabung di tim ada, tak tambahi itu, tak sisipi, nanti dibuka. Contoh pembuatan tugas langkah kerja yang kemarin tak terangkan lewat materi yang kemarin. Itu kalian buka, tak kasih contoh satu sampel tugas yang kemarin tak buatkan satu langkah kerja yang sederhana, itu kembangkan. Terus untuk tugas yang kedua atau langkah yang kedua ya kamu kembangkan dari tugas yang sudah Pak Udi kasih contoh itu. Nanti dilihat ada semua di situ. Pak Udi sudah share hari ini. Ya, itu. Ya. Hari ini Pak Udi tidak menerangkan jelas tentang itu. Nanti kalian baca aja karena di pengumuman lengkap sekali. Ya, terutama daftar-daftar siswa nanti infokan temanmu, nggak perlu download buka terus infokan. Ini anak-anak yang belum diwarai, kalau bisa diajari, yang sudah bisa diajari. Ya, di tutorialnya Pak Udi ada semua di situ. Oke, hari ini Pak Udi langsung ke materi saja, karena kalau Pak Udi bahas masalah tugas nanti tidak ada habisnya. Kalau bisa nanti yang kesulitan langsung chat Pak Udi lewat tim bisa, lewat WA bisa. Nah, Pak Udi akan bantu. Ya. Hari ini Pak Udi akan menjelaskan tentang ini. Ya, materi. Sebelum ke materi, Pak Udi cuma Rabu 21 tugas kuis perbaikan yang ada di sini nanti perhatikan. Aan Susanto, Agus Wahyu, Ahmad Duda, Andito, Anvega, Efrata, Fatur yang ada di sini nanti lihat, ya nanti dilihat. Saya ada di sini enggak? Tolong dikerjakan tugas kuis. Cara ngerjakan tugas kuis wis ono ning tutorial, sangat mudah sekali. Tinggal diklik aja, isi datamu, kemudian kerjakan.
tugas perbaikan juga masih utuh. Nah, 31 hanya beberapa yang sudah, yang merasa sudah, silakan yang masih ada di data di sini nanti infokan Pak Widi, nanti biar Pak Widi hilangkan. Ya Pak, saya sudah mengerjakan, nanti buktikan di screenshot aja kemudian share ke Pak Widi. Ya, tugas offline ada sekitar 31 anak yang masih belum, nanti diinfokan Pak Widi. Tolong dikerjakan, ya. Nanti kalau kebingungan WA Pak Widi, tanya Pak Widi, nanti akan dibantu. Ya, ngerjakan ini sebentar toh, nah, kamu niat itu jam ini itu selesai. Habis Pak Widi ngasih materi selesai kok. Ya, oke. Hari ini Pak Widi akan terangkan tentang ini. Ya, terangkan tentang mana tadi untuk materi modul. Nah, ini pengerjaannya aja. Nah, Pak Udi akan menerangkan tentang art. Kemarin untuk langkah kerja ini sudah Pak Udi jelaskan langkah-langkah kerjanya. Sebenarnya untuk langkah kerja ini, pembuatan ini kalau dibuat secara detail panjang. Ada gambarnya, terus kamu harus membuat langkahnya, tapi di contohnya Pak Udi tak buatkan simple aja. Sebetulnya ngerti caranya gambar prosesnya, ya. Oke, Pak Udi akan jelaskan di sini tentang memodifikasi gambar, modifikasi objek gambar. Ada perintah art. Ya, kemarin Pak Udi sudah jelaskan ada perintah art atau membuat busur, ya. Polygon juga sudah Pak Udi terangkan kemarin, jadi enggak Pak Udi terangkan lagi. Ellipse juga sudah, ya. Membuat ellipse sudah, nanti dilihat tutorialnya. Terus untuk langkah-langkah membuatnya ini juga sudah. Kalau ini bisa Pak Udi bantu untuk membuat ini cara-caranya. Ini juga sudah kemarin sudah Pak Udi terangkan di semester 1 atau di sebelum PTS kemarin. Ya, Pak Udi enggak ajari aja. Ini karena sudah paling ini aja untuk oval, ya. Untuk oval Pak Udi akan ajari bagaimana buat. Ini ada latihan disuruh membuat oval. Karena kalau kalian belum mengadapkan gambar, ya perhatikan cara-caranya. Ini prakteknya. Kata-kata ini adalah proses langkah kerjanya. Ya, Pak Udi akan terangkan di ini materinya. Kemudian saya praktekkan. Oval fungsinya adalah membuat lingkaran, tapi bentuknya lonjong. Membuat oval itu sangat sederhana sekali. Ya, misalnya ada contoh ovalnya seperti ini. Ukurannya adalah panjangnya 10 ovalnya, sedangkan jari-jarinya 2 mili. Saya ulangi, misalnya kalian disuruh membuat oval dengan panjang 10, sedangkan jari-jarinya 2. Terus di tengah-tengah oval itu ada lingkaran R-nya 1. Bagaimana Pak cara gambarnya menggunakan AutoCAD? Perhatikan, ini langkah-langkahnya. Langkah pertama, buat sebuah objek oval dengan ukuran seperti yang ada di gambar, yaitu 10 sama 2. Caranya Pak, perhatikan caranya. Di sini sudah ada ditunjukkan caranya. Klik ellipse atau pilih command ellipse. Kemudian kalian disuruh ngeklik ke titik sembarang dulu, titik tengah sini. Kemudian kalian disuruh memasukkan ukuran 10 untuk apa ini? Untuk panjangnya. Terus ukuran 2 untuk distance-nya atau jarak R-nya. Ya. Selanjutnya buat 2 buah garis vertikal horizontal pada oval tadi, ya. Tarik, kemudian akan muncul seperti ini, ya. Jadi setelah ini akan muncul seperti ini. Kemudian objek dengan jari-jari 1, habis sudah jadi ovalnya, kemudian kamu klik tengahnya ini, klik circle, di sini ada keterangannya, ya. Kemudian buat sebuah objek lingkaran dengan jari-jari 1 tepat di tengah sini, di P5. Ya. Klik, kemudian masukkan R1 tadi. Nanti hasilnya seperti ini. Ya. Nanti hasilnya seperti ini. Nanti akan muncul seperti ini. Ini latihan yang pertama. Kita mulai prosesnya, Pak Widi langsung praktekkan. Cara membuat oval dengan ukuran 10 sama 2 dan R-nya 1 di tengah. Pak Udi buka AutoCAD-nya. Pak Udi buka AutoCAD-nya. Perhatikan caranya. AutoCAD Pak Udi buka. Gambar AutoCAD-nya Pak Udi buka. Ya. Ini grid
grid ini fungsinya adalah pada saat kita gambar itu garis kita berada di grid ini. Ini grid seperti bayangan. Kalau kamu merasa terganggu dengan grid ini, bisa kamu off-kan. Caranya gimana Pak? Bisa tekan F7 pada keyboard, seperti ini. Nah, Pak udah kembalikan lagi. Atau bisa ini, di bawah ini ada namanya display drawing. Kamu klik aja di bawah ini, sebelahnya model. Klik aja, nanti hilang. Ya, setiap gambar baru, Pak Udi selalu sarankan untuk mengaktifkan atau untuk nyeting unit sama limitnya. Ada di materi, Pak Udi. Langkah pertama, ketik unit atau pilih di sini, format. Perhatikan, boleh ketik unit seperti ini. Nah, ada dua cara ya. Boleh ketik unit seperti ini atau dengan cara seperti ini. Pilih format, di atas ini, klik format, pilih unit. Ini juga boleh, klik unit. Ya, nanti akan muncul seperti ini. Satuannya yang inci tolong dirubah menjadi milimeter. Itu langkah pertama. Jangan sampai lupa. Langkah kedua, precision-nya bisa kamu ganti. Kamu mau 1 digit di belakang koma atau 0. 0 itu misalnya nilai 10 ya jadinya 10, 5 ya 5. Tapi saran Pak Udi kasih 1 digit aja. Biar ada komanya. Ya. Untuk yang lainnya nggak usah dirubah. Ya, degree-nya sudah benar. Tinggal di OK. Ya. Itu unit. Nah, unit itu fungsinya untuk ngatur desimal sama ngatur satuan. Diingat-ingat. Yang kedua yang perlu disetting adalah limit. Ya. Boleh ketik limit seperti ini. Nah, boleh ketik limit atau pilih format seperti tadi. Pilih limit. Mana Pak limit? Ya, di sini ada unit sama limit. Mana limitnya? Limit. Drawing limit ini ya. Klik drawing limit atau limit, ketik 0,0. 0,0. 0,0 maksudnya Pak Udi berada di pojok sini. Kemudian terakhirnya di pojok sini. Nah, kalau kamu nggak setting 0,0, nanti yang terjadi ini ukurannya nanti besar. Kita setting ukuran kertas saja. Nah, kemudian setelah setting 0,0 di pojok sini, kita setting ukuran kertas. Misalnya Pak Widi mau mengatur ukuran kertasnya A4. Ukuran A4 berapa? 210 Pak, 210, 297. Ini sudah sesuai dengan ukuran kertas. 210, 297, enter. Nah, setelah itu, ini belum selesai, ketik zoom, Z-O-O-M, zoom. Kemudian enter, ya, ketik all, A-L-L, zoom all. Nah, sudah. Ini berarti settingan Pak Widi dari satuannya sudah milimeter, terus untuk ukuran kertasnya sudah Pak Widi setting menjadi 210 sama 297 atau ukuran kertas. Karena adalah A4. Jadi layar Pak Widi ini sudah ke setting ukuran kertasnya A4 dengan satuan milimeter. Itu yang harus kalian pahami. Ya. Kemudian jangan lupa setiap mau gambar di save as dulu. Ben ora misalnya listrik mati kalian kebingungan. Kemudian cari datamu ya, di data yang sudah biasa kamu buatkan folder. Misalnya kemarin kalian tak ajari untuk membuatkan folder tugas GTM TP1 CTM-nya diganti GTM nanti. Ini misalnya atau misalnya nah ini contoh langkah kerja kemarin. Nah ini di foldermu kasih nama latihan 1 misalnya. Latihan 1. Ya, Pak Udi save. Ya, latihan 1 Pak Udi save. Di sini akan muncul latihan 1 di foldermu. CTM-nya nanti Pak Udi rename aja menjadi GTM. Ya. Sudah, ini ada latihan 1. Kalau sudah kita mau membuat gambar seperti tadi, membuat oval. Ya, masih ingat tadi ovalnya panjangnya 10, jari-jarinya 2. Bagaimana Pak caranya? Perhatikan. Klik di sini circle. Ya. Atau di sini ciri langsung yang oval. Namanya adalah elips. Ya, namanya adalah elips. Kita cari yang center aja. Kita pilih yang center, kita tempatkan di sini. Ya. Kemudian Pak Udi masukkan
ukurannya adalah berapa tadi? 10 ya. Pak Udi masukkan 10. Nah, biar ini posisinya lurus, bisa tekan orto. Ya. Orto itu kalau tekan F8. Nah, fungsinya apa? Untuk meluruskan garis. Untuk meluruskan garis. Nah, seperti ini. Tapi kalau F8-nya saya off-kan lagi, nanti garisnya seperti ini. Saya harus meluruskan dengan gerakan tangan saya harus benar-benar lurus. Tapi kalau saya tekan F8, wes mesti lurus. Horizontal lurus, vertikal lurus, ke kiri juga lurus, tegak lurus. Karena sudah saya on-kan. Kemudian Pak WD ketik berapa tadi? 10 ya. Ya, Pak Udi tulis 10. Ya, Pak Udi tulis 10. Kemudian jari-jarinya mintanya berapa tadi? 2 ya. Ya, jadi panjangnya 10, jari-jarinya 2. Pak Udi ketik 2. Pak, kok kecil gimana? Ya, nggak masalah, nanti di zoom aja seperti ini. Dibesarkan, nah jadinya seperti ini. Nah, dibesarkan seperti ini. Jadi, ya, kalau ini sesuai dengan ukuran yaitu 10, jari-jarinya adalah 1. Ya, 10 jari-jarinya 1. Sesuai dengan ukurannya tadi. Tapi kalau mau dirubah, Pak, jari-jarinya bukan 1 tapi 2, bagaimana Pak? Ya, misalnya di sini kita rubah atau misalnya kita ulangi dari proses awal. Perhatikan Pak Udi, saya ulangi dari proses awal. Kita klik center, ya. F ortono kita aktifkan, panjangnya kita tulis 10. Untuk R-nya jari-jarinya itu 2, bukan 1 tapi 2. Jadi nanti lebarnya 4. Nah, ini 2. Ini 2, ininya 10. Nah, untuk ngatur atau untuk mengetahui apakah dimensinya benar atau tidak, kita bisa klik dimension. Kita tempelkan di sini sama sini. Ya, kita cek. Ya. Ini jadinya 20. Nah, karena 2 kalinya, padahal tadi mintanya 10. Nah, berarti harus kita ganti posisinya, harus ngambilnya harus karena dari center berarti separuh. Kalau 10 berarti nulis kalau totalnya 10 nulisnya harusnya 5. Terus kalau ininya mintanya 2 berarti harusnya posisinya di satunya 2. Seperti itu. Jadi harus disesuaikan dengan ini. Ini misalnya 10, ya ikutnya harus 10. Nulisnya berarti harusnya 5 posisinya. Coba kita ulangkan. Ya, kita cek sekali lagi posisinya. Kita coba untuk unduh. Posisinya kita ganti. Ya. Ini kita hapus dulu. Ya, kita buat ovalnya lagi. Perhatikan. Ya. Atau bisa menggunakan ini, axis N. Ada 2, ya, axis N. Ya, ini diklik. Terus misalnya panjangnya 10. Terus untuk lebarnya nanti kita buat misalnya 2. Bisa. Ini juga sama. Bisa kalau menggunakan center harus separuhnya karena titiknya di tengah. Kalau menggunakan axis kita bisa mengatur panjangnya sesuai. Coba kita cek dimensinya. Dimensinya sudah sesuai apa enggak? Kita cek. Ya, sudah sesuai 10. Terus untuk R-nya sudah sesuai enggak? Kita cek dimensinya. Saya klik dimension. Mau dicek ini sama center ini 2 apa tidak? Sudah sesuai dengan 2. Nah, terus mungkin kamu akan tanya, Pak, ini kok kalau di dimensi kok komanya banyak sekali? Karena Pak Widi belum berubah untuk pengaturan dimensinya. Sekalian Pak Widi ajari bagaimana Pak cara merubah editing dimension. Maksudnya di sini annotate. Perhatikan Pak Widi, klik annotate, ya. Pilih annotate atau dari dimension, ya, dari annotate sini, pilih dimension. Pilih annotate ini, pilih dimension. Ya, di pojok ini klik dimension. Ya, saya ulangi Pak Widi ulangi. Pilih annotate. Di dimension ini pilih panah kecil pojok bawah ini, klik. Kemudian kalian modif, klik modif. Ya. Klik modif. Nah, tadi karena teksnya kecil, itu karena teksnya masih 0,18.
kita coba untuk ganti untuk tinggi teksnya kita rubah menjadi 1 misalnya. Ya, kita rubah menjadi 1, terus precision-nya atau komanya kita rubah, yaitu di sini primary unitnya. Ya, ini kita ganti menjadi 1 digit. Kemudian untuk row-nya, ya, row itu panahnya kita samakan dengan tadi. Kalau teksnya panahnya tadi atau teksnya tadi 2 atau 1, kita ganti ini juga 1. Nanti akan sama. Terus untuk teksnya mau ditaruh di tengah atau di atasnya kita atur ini. Pakai ISO standar. Kemudian posisi vertikalnya bisa kita atur above. Teksnya di atas. Saya ulangi. Teks untuk mengatur tinggi teksnya kita bisa buat 1. Kalau nanti 1 kebesaran kita bisa ganti dengan 0,8 atau 0,7. Terserah kita sebagai tukang gambar. Ya. Kalau ini 1, row-nya atau panahnya buat 1. Biar nanti imbang seperti ini. Terus primary unit fungsinya untuk mengatur precision-nya, komanya kita buat 1 digit atau 0, terserah. Kalau Pak Udi buat 1 digit. Kalau sudah, Pak Udi oke. Pak Udi close. Nah, seperti ini hasilnya apa? Hasilnya kebesaran. Pak, ini terlalu besar, Pak. Ya, ini terlalu besar teksnya. Ini ovalnya kecil tapi teksnya terlalu besar. Apa bisa kita rubah? Bisa, kita edit lagi. Klik pojok sini, panah kecil. Kita modif lagi, klik modif. Untuk teksnya kita ganti. Kita klik teks. Jangan 1 tapi dibuat 0,5 misalnya. 0,5. Panahnya juga kita buat 0,5. 0,5. 0,5 ya. Nah, Pak ini kecil Pak. Ya kita coba. Kita oke. Kita close. Nah ini pas. Ya, ini yang Pak Udi maksud, ini bisa kita atur. Ya, ini bisa kita atur. Ya, ini bisa kita atur. Posisinya bisa kita atur. Artinya misalnya kamu mau narik agak ke bawah, ini juga bisa kita atur seperti ini. Atau ini mau kamu buat posisinya agak di tengah di sini juga bisa kita atur. Terserah kalian. Ya, tinggal tarik aja. Ya. Seperti ini untuk proses komanya. Atau misalnya Pak, komanya saya hilangkan bisa Pak. Biar nanti 2 sama 10. Bisa. Klik ini aja. Modify. Dimension. Pilih modify. Klik modify. Kemudian precision-nya kita pilih ini primary unit. Untuk precision-nya kita nolkan aja. Perhatikan Pak Udi, kita nolkan. Kemudian saya oke. Saya close. Nah, nanti hasilnya seperti ini. 10 sama 2. Sekali lagi ini tergantung dari kalian. Ya. Oke. Pak Udi lanjut lagi. Tadi di keterangan di tengah-tengah sini ada R-nya, tapi R-nya 1. Ya. Tadi pas membuat oval, berarti Pak Udi ulangi lagi untuk materinya biar nanti kalian jelas. Ovalnya dari mana kok 1? Dari sini ya. Ovalnya tadi kan Pak Udi minta asli gambarnya kan gini. Ini 10 panjangnya, jari-jarinya 2, sedangkan di tengah sini dikasih R1. Ya, dikasih R1. Klik R1. Ya, pilih apa? Circle, kemudian pilih yang circle radius. Pilih yang circle radius. Kemudian masukkan angka 1. Ya. Caranya Pak, Pak Udi buka AutoCAD-nya lagi. Perhatikan cara gambarnya. Pak Udi buka untuk AutoCAD-nya lagi. Nah, Pak Udi pilih ini, home. Pilih circle. Ya. Pilih circle. Nah, ini ada 2 pilihan. Kalau tadi mintanya R-nya 1, jangan pilih diameter. Pilihnya center radius. Tapi kalau tadi keterangannya D1, D2, berarti diameternya 2, ya pilih center diameter. Karena tadi R1, pilih center radius, tempelkan di tengah sini, ya titik tengah sini, tarik, masukkan angka 1, karena R-nya 1. Nanti jadi seperti ini. Kalau ini mengganggu, ya tinggal diklik dimensinya, tarik aja, ya tarik,
Ya, mau diarahkan kemana? Sini aja Pak, biar agak sedikit muncul. Nah, ada. Terus misalnya diameternya juga dikasih dimensi misalnya. Bisa Pak, bisa. Tinggal klik aja dimension, pilih ini. Ya, pilih R. Nanti muncul. Bisa menggunakan dimension atau bisa menggunakan dimensinya kamu pilih ini. Mau menggunakan R ya atau diameter. Kalau menggunakan R tinggal klik R, arahkan aja di sini. Nanti akan diarahkan R-nya berapa? Oh, R-nya 1. Seperti ini. Bisa dipahami? Sederhana yang Pak Udi berikan ini. Salah satu bisa mewakili Pak Udi secara menggambar secara sederhana. Sudah paham cara menggambar ovalnya? Paham ya? Paham. Oke, saya kasih contoh yang kedua lagi, biar lebih paham lagi. Saya geser ke sebelah kiri. Pakai apa Pak gesernya? Boleh pakai ini, gambar tangan. Ya, klik gambar tangan, kemudian kamu arahkan kemana terserah. Mau arahkan ke kanan, mau arahkan ke kiri, mau arahkan ke atas, terserah. Sementara mungkin agak ke kiri karena Pak Udi mau gambar sebelah ini. Untuk menghilangkan gambar tangan gimana Pak? Klik escape. Di keyboard pilih escape. Ya, tekan aja escape. Ya. Terus Pak Udi kasih contoh gambar yang kedua. Perhatikan untuk gambar yang kedua. Biar nanti kalian paham dalam pengaplikasian AutoCAD. Oval sudah, gambar yang kedua adalah ini. Ini sudah jadi gambar yang kedua ini. Ya. Gambar yang kedua ini membuat segi 6. Tugasnya adalah membuat segi 6. Ya, yang kedua membuat seperti ini. Ya. Membuat seperti ini, yang ketiga membuat seperti ini. Ya. Bisa Pak, bisa. Ya. Kita buat yang ini dulu. Tugas 1, ini tugas 2, ini tugas 3. Ya. Tugas 1, tugas 2, tugas 3. Nanti Pak Udi baru ajari modify. Kita membuat yang tugas 1. Kalau ditanya bagaimana cara membuat langkah kerja, ya klik polygon, karena di sini adalah R-nya atau ukurannya di sini adalah 7. Maka nanti kalian posisinya di sini adalah ukurannya adalah 7. Ya, ini berarti ukurannya 7, berarti posisi membuat lingkaranmu harusnya ini adalah menggunakan R7 berada di dalam, jadi nggak lingkaran C, baru membuat segi 6, karena ini ada keterangan 7. Caranya seperti itu. Ya. Nanti untuk langkahnya kalian atur sendiri, Pak Udi ajari proses pembuatannya. Jadi kalau disuruh membuat gambar seperti ini, jangan langsung klik segi 6-nya, tapi gunakan buat lingkaran dulu di dalam. Lingkarannya berapa? R-nya 7. R-nya 7. Setelah itu baru buat circle atau buat segi 6 dengan sisinya 6. Kemudian setelah itu buat lingkarannya di tengah. Ini langkah kerja. Jadi kalau ditanya bagaimana cara membuat langkah kerja ini, klik circle ya caranya, buat lingkaran, klik circle dengan R7 karena untuk membuat lingkaran 7 ini. Setelah itu klik polygon ya, masukkan sisi 6. Ya, masukkan sisi 6, kemudian klik inscrutable. Inscrutable itu berarti segi 6-nya di dalam atau di luar. Karena posisinya segi 6-nya di luar, maka pilih circum. Pilih circum. Ya. Kita langsung posisinya yaitu arahkan di sini. Pak Udi buka untuk AutoCAD-nya, perhatikan. Pak Udi buka untuk AutoCAD-nya. Perhatikan caranya. Oke, langkah pertama tadi adalah kita buat lingkaran. Ya, langkahnya seperti yang mau diinformasikan. Bentar, hujan. Oke, langkah pertama klik center radius seperti tadi. Klik center radius, tempatkan di sembarang. Sembarang aja. Klik, tarik, masukkan angka 7. Karena R-nya 7. Enter.
kemudian kecilkan, ya. Kemudian kecilkan, ya. Setelah itu pilih poligon, cari poligon. Di mana Pak poligon? Ya, cari di sini ya. Kita bisa membuat poligon. Cari di sini, cari di sini. Nah ini di rectangle ada namanya poligon. Jangan pilih rectangle tapi pilih poligon. Klik poligonnya. Nah pada saat kamu klik, kamu disuruh untuk ngisi dulu sisinya. Ada segi 6 tadi, berarti sisinya 6. Tulis 6. Kemudian enter. Tempelkan di sini, center sini. Nah, di sini ada pilihan in itu kalau segi 6 di dalam. Circum itu kalau segi 6 di luar. Ya, karena tadi R-nya 7, berarti lingkarannya di dalam, segi 6-nya berarti di luar. Kita pilih yang circum. Perhatikan Pak Udi, klik circum. Kemudian Pak Udi tarik, sesuai dengan gambarnya tadi, posisinya adalah seperti ini. Tarik, ya. Kemudian kita isi 7. Ya, kita isi 7 radiusnya. Kalau benar hasilnya seperti ini. Ya, kalau benar hasilnya seperti ini. Ya. Pak, tadi di gambar lingkarannya kan nggak ada. Karena ini garis bantu, nanti lingkarannya dihapus ya masalah. Nanti hapus saja enggak masalah. Tapi ini kita kan masih ada proses yang kedua, yaitu di tengahnya dikasih R3, lingkaran R3. Berarti kita apa? Gunakan circle lagi, sebelah kiri, pilih circle. Karena R, Pak Udi pilih center radius. Perhatikan Pak Udi, center radius, saya tempelkan di sini. Ya, saya masukkan R-nya 3. Saya enter. Jadilah gambar seperti ini. Gambar yang tidak dipakai, dihapus saja. Ini nggak kepakai. Caranya boleh pakai ini, iris namanya, gambar pensil, ya kita klik, kita arahkan di sini, kemudian kita enter. Kalau benar akan hilang seperti ini. Ya, setiap kita gambar, tolong di save lagi biar aman. Kalau listrik mati nanti biar ke save. Ya, inilah gambar tugas yang kedua tadi. Ya, Pak Udi buka contohnya tadi, sama nggak dengan yang Pak Udi buat? Perhatikan. Ya, ini sama kan? Cuman Pak Udi nggak ngasih ini. Kenapa nggak kasih ini? Karena sudah ada titik tengahnya, cukup. Kamu nggak usah ngasih garis ini, nggak usah. Yang penting seginya sudah sama, segi 6, ukuran R-nya sudah sama 7, R-nya 3. Kita buktikan dengan dimension. Perhatikan Pak Udi. Pak Udi buktikan dengan dimension. Apakah sama dengan ukuran yang diminta di gambar tadi? Pak Udi buka AutoCAD-nya. Pak Udi masukkan ini dimension. Klik dimension, ya. Klik dimension. Saya tempelkan sini sama yang bawah ini. Ya, saya besarkan. Ya, saya tempelkan sini. Klik. Sama enggak? Sama Pak, 7. Ya. Sama, ini adalah 7. Terus yang ini berapa? R-nya 3, Pak. Ya. Minta R-nya 3. Ya, kita pilih dimension lagi, tapi pilih ini yang ini. Nah, jangan klik dimension, tapi pilih aja yang ini. Kita cari yang R, radius. Pak Udi lihat yang lingkaran, saya tarik. R-nya 3. Saya klik. Nah, jadilah sesuai yang Pak Udi minta di gambar tadi, yaitu tugas 2. Perhatikan, Pak Udi arahkan di sini di tugas 2, ya, gambarnya seperti ini. Sama kan? Ini 7, ini R, R3. Ya. Itu proses penggambaran dengan menggunakan circle, elip, sama segi atau poligon. Ya, untuk membuat ini, ya, untuk membuat ini kita bisa membuat ini dengan cara kita buat dulu. Ya. Untuk R-nya kita sesuaikan dengan ini. Ya. Untuk membuat ini kita harus tahu persis jaraknya berapa. Terus ini jaraknya ini berapa. Ya. Terus lebar ini berapa. Kita harus tahu. Ya. Nah, membuat ini harus tahu. Ya. Ini yang tugas kedua, nanti untuk minggu depan. Ya. Kita belajar ini dulu. Ya. Tugas 3 sama tugas 2 kita buat minggu depan. Kita membuat modifikasi. Ya,
kita membuat modifikasi. Untuk mic-nya tolong di-off-kan. Mic-nya untuk di-off-kan, ya. Untuk tugas 1 sama tugas 2 atau latihan 1 sama latihan 2 sudah cukup jelas ya. Kalau untuk membuat ini bagaimana Pak? Untuk membuat ini sebenarnya, oke Pak Budi langsung terangkan aja di sini. Membuat ini kuncinya adalah kamu harus paham dulu ini ukurannya berapa. Ya. Kalau membuat ini berarti saya buatnya bagaimana Pak? Buat aja yang bagian dalam dulu. Ya, buat bagian dalam dulu, baru nanti bagian luar. Ya, baru nanti bagian luar. Ya. Nah, posisinya bisa menggunakan pakai line. Ya, yang dipakainya pakai ini. Ini menggunakan line bisa ini. Klik line, nempel di sini ke bawah. Kalau ke bawah ini panjangnya berapa? Halo. Bisa salah satu mewakili. Kalau Pak Udi tarik dari ini ke bawah, itu jaraknya berapa? Tak besarkan agak ketok. Kalau Pak Udi gambar dari garis ini ke bawah, itu jaraknya ini berapa dimensinya? Ini kelihatan nggak ini? Halo? Halo, salah satu bisa mewakili. Kelihatan nggak ini? Ukurannya berapa? Kelihatan, Pak. Ini loh. Berapa ini? 2. Berarti ini Pak Udi nanti narik garis ke bawah. Ya, berarti nanti gambarnya gini, line, tarik ke bawah 2, atau dengan menggunakan koordinat polar. Berarti ngeteknya aprom 2, sudutnya 90. Nanti muncul garis 2 ke bawah. Ke kiri 3, berarti Pak Udi ngetek aprom, ya, aprom at 3 dengan sudut 180 karena ke kiri. Kemudian Pak Udi tarik lagi ke bawah, ya. Pak Udi nulis lagi aprom, ya. Terus at 4 dengan sudut 270. Atau dengan cara lain garis ke bawah 2, ke kiri 3, ke bawah 4, ke kanan 10, ke atas 4, ke kiri 3, ke atas 2, ke kiri 4 bisa. Caranya Pak, perhatikan. Oke, Pak Udi langsung praktekkan biar nanti lebih jelas. Kita buka AutoCAD, gambar terakhir, ya. Ini sudah bisa, Pak Udi geser ke kiri, ya. Saya mulai yang pertama, ya. Garis yang pertama adalah ke bawahnya 3. Saya ngambil titik sembarang. Ke bawah 3, ke bawah 2, ke kiri 3, sesuai dengan gambar tadi, ya. Pak Udi mulai, klik line. Saya tarik di sini, sembarang saya klikkan di sini. Ya, saya tarik ke bawah, langsung saya ketik 2 boleh. Ya, langsung. Tapi posisi ortho harus on. Ya, ortho harus on. Berarti nggak usah pakai add 2 dengan sudut 90, nggak usah gitu bisa Pak, bisa. Ya, kalau pakai ini bisa. Kenapa? Karena ortho saya aktif. Ya, kecuali kalau seperti ini, F8 saya off-kan, kamu pakai line. Nah ini masih menceng-menceng ini pakai seperti tadi, buat tarik, buat tulis 2 nggak bisa. Kenapa? Kadang-kadang menceng ini harus aktif dulu. F8 ortonya harus tegak, nggak bisa kegeser dia. Kalau vertikal, kalau horizontal, horizontal. Oke, Pak Udi coba ke bawahnya 2, saya ketik 2 mili. Saya enter. Ke kirinya berapa tadi? 3 ya, ke kirinya 3 mili. Saya geser ke kiri 3 mili. Perhatikan Pak Udi. Terus ke bawahnya berapa tadi? 4 ya. Ke bawahnya 4 mili. Saya ketik 4. Enak. Enak ya Pak ngetik sebenarnya? Enak. Karena kita menggunakan ortho yang kita aktifkan. Terus ke kanannya tadi Pak Udi minta 10. Ya, saya geser ke kanan. Ketik aja 10. Enter. Kemudian ke atas 4 lagi. Ke kiri 3. Ke atas 2. Saya ulangi, posisinya ke atas 2. Enter. Kemudian ke sini bisa kamu langsung tempelkan gini, ya. Atau kamu ketik C, namanya close. Dia akan nutup sendiri. Ya. Atau kamu tulis Pak tadi ukurannya 4. Ya, ketik 4.
Escape. Jadilah gambar yang pertama tadi. Ya, sesuai dengan gambar kerja ini tadi. Sesuai dengan gambar kerja yang Pak Udi minta, yaitu ini. Kita buat yang tengah dulu. Ya, berarti Pak Udi buat yang ini dulu. Ya, Pak Udi tadi buat ini, ke bawah 2, ke kiri 3 mili, ke 4 mili, ke 5 10, ke atas 4 mili lagi, ke kiri saya buat 3 lagi, ke atasnya 2, saya tutup dengan 4 mili lagi. Saya buat ini dulu. Nah, terus untuk yang buat ini bagaimana, Pak? Ya, untuk yang buat ini kamu buat dari sini. Ini ke atas, ya. Ini ke atas. Saya tanya, ini ukurannya berapa? Ukurannya berapa? Kalau ini 2, ini berarti berapa? Ayo, salah satu mewakili. Kalau ini tadi 2, ini berapa? 1 kan? 1. Berarti nanti gambarnya gini, Pak. Berarti gambar saya dari sini langsung saya tarik ke atas 1 mili, ya. Kemudian ke kanannya 1 mili lagi. Terus ke bawahnya berapa sampai sini? Ayo, hitung. Ini tadi 1. Ini ada 4. Ini 1. Berapa totalnya? Ini 1 mili. Ini 1 mili. Ini 4. 6. Berarti nanti kalian buat ke atas 1 mili, ke kanan 1 mili, ke bawah 6, ke kiri 1, ini 1. Ya. Nanti jadi kotak ini. Ini juga sama. Ukurannya sama, 1, 1, 6, 1, 1. Ya, kita langsung praktekkan. Kemudian kita lasih lengkungan ini. Kita Pak Udi praktekkan langsung. Ya. Pak Udi praktekkan untuk menjadikan itu menjadi satu profil gambar. Saya buka AutoCAD-nya lagi. Saya geser seperti ini biar lebih jelas. Ya, saya klik lain. Saya klik pojok sini. Saya tarik ke atas. Berapa tadi? 1. Ke kanannya 1 mili. Ke bawahnya tadi 6. Ke kirinya 1 mili. Ke atasnya 1 juga. Nah, escape. Bisa. Ya. Terus yang sebelah sini, ya, sebelah sini itu bisa kita menggunakan karena ukurannya sama, kalian bisa menggunakan mirror. Sekalian Pak Udi ajari modify. Ya, sekalian Pak Udi ajari modify. Sebentar, baterainya Pak Udi habis. Baterai laptopnya masih belum tak cas. Oke, Pak Udi lanjut. Nah, bisa kalian membuat garis seperti tadi bisa, tapi Pak hari ini Pak Udi sekalian ajari modify, yaitu cara mirror, ya, cara memirrorkan ini biar di sini sama. Caranya bagaimana, Pak? Kasih garis bantu lain, tempelkan di midpoint atas sama midpoint bawah. Perhatikan Pak Udi. Ini hanya sebagai garis bantu aja. Kemudian Pak Udi mau mirrorkan ini, garis ini ke sini, sama persis. Pakainya apa, Pak? Pakainya ini, mirror. Di modify ini Pak Udi klik mirror. Perhatikan cara mirrornya. Saya klik mirror. Saya select objek yang akan saya mirrorkan. 1, 2, 3, 4, 5. Ini nggak usah karena sama dengan ini. Kemudian Pak Udi enter. Kemudian kalian akan ditanya, ya, garis mirrornya yang mana? Ini sama ini. Ya. Garis atas sama garis bawah saya klik. Ya. Kemudian kamu ditanya, di sini ada pertanyaan, apakah yang mirroran tadi dihapus apa tidak bayangannya ini? Karena Pak Udi mau ada 2, berarti jangan ditulis yes tapi no aja. Enter aja. Ya, maka jadilah seperti ini. Sama persis. Saya ulangi sekali lagi biar paham cara mirrornya. Pak Udi ulangi sekali lagi. Klik mirror di modify. Select objek berarti 1, 2, 3,
4, 5. Ya, ini nggak usah. Enter dulu. Kemudian kamu ambil titik tengahnya, arah ujung atas sama ujung bawah. Sembarang. Klik aja. Kemudian pertanyaan yes atau no itu diperuntukkan kalau ini kamu hilangkan, pilih yes. Apakah data lama dihapus? Pilih yes. Tapi kalau kamu pengen ini nggak usah dihapus, pilih no. Karena ini sudah no, mau di enter. Maka jadilah seperti ini. Ya, save lagi. Oke, ini berarti sudah sesuai posisinya. Ya, ini sudah sesuai prosesnya. Nanti tinggal menambahkan yang proses ini. Ya, proses yang kedua adalah ini. Ada busurnya. Ya. Pak, ini tadi ada lengkungannya. Ini 1, ini 2. Ini juga ada. Ya. Ini nanti buatnya terakhir aja. Kita fokus ke membuat ini sama ini. Ya. Nah, R-nya ini berapa? Ya, R-nya ini berapa? Ini R-nya adalah kita membuat lengkungan. Ini dengan R, karena ini totalnya adalah 6, ini adalah 3 berarti. Ini berarti R-nya 3, ini totalnya 6. Caranya bagaimana, Pak? Kita kembali ke AutoCAD. Ya, Pak Ode kembali ke AutoCAD lagi. Perhatikan caranya. Nah, Pak Ode gunakan ini, Add. Pak Ode gunakan Add. Ya. Add-nya pilih yang mana? Ya, Add-nya pilih yang Start, Center, End juga bisa. Kita coba Start, Center, End. Ya, kita masukkan Start-nya dari sini. Ya, terus untuk centernya di sini. Kemudian untuk N-nya di sini. Nanti jadilah seperti ini. Ya. Nah, ini bisa kamu buat lagi di sini atau kamu mirror. Pak, ini sudah jadi, saya mirror aja, Pak. Lebih enak mirror. Ya, boleh. Sarannya sama seperti tadi. Ya. Klik mirror. Ini di mirror. Enter. Karena satu tak. Batas mirrornya mana? Atas sama bawah. Enter. Udah jadi. Oh, jadi. Kanan sama kiri sama persis. Nah, untuk membuat yang ini gimana, Pak? Sama tadi caranya. Ini berarti 1 mili. Karena ini kan nggak bisa di mirror karena atas ya kita buat manual pakai lain. Yaitu ke kanan. Tadi berapa? 1 ya. 1. Enter. Ke atas 1. Enter. Ke kirinya berarti 6. Enter. Ke bawahnya 1. Enter. Ke kirinya 1. Enter. Ya, escape. Terus membuat lengkungannya ini sama, kita pakai Add. Ya. Add-nya pakai Start, Center, End juga bisa. Start awalnya dari sini. Ya. Terus centernya ini, End-nya di sini. Ya. Jadilah sesuai yang kita inginkan. Seperti ini. Ya. Sama kan? Sesuai dengan yang Pak Udi inginkan. Perhatikan. Jadi hari ini Pak Udi fokus ke proses pembuatan profil. Ya, seperti ini. Sudah sesuai. Ya. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan sebelum Pak Udi tutup. Cukup jelas yang Pak Udi sampaikan? Ya, Pak. Hari ini kalau tidak ada pertanyaan, Pak Udi tutup. Nanti bisa lanjut ke tugas. Silakan kerjakan tugas. Yang bisa kamu kerjakan hari ini selesaikan. Jangan sampai tugas kalian numpuk-numpuk. Ya, kalau tidak bisa infokan ke Pak Udi. Caranya pasti akan Pak Udi ajari. Dari Pak Udi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum absen bisa chat Pak Udi atau bisa absen ke Pak Udi dulu. Silakan. Ya sudah bisa live.